Oke, kita akan bahas statement berikutnya yaitu if else ya. Kalau tadi if saja, kalau ini if else. Bentuk if else seperti ini. Bentuk if else seperti ini ya. Boleh ini ditulis di bawahnya seperti ini ya. Boleh. Kemudian ini else. Kemudian ini seperti ini juga boleh. Seperti ini juga silahkan ya. Ini juga boleh, sama aja ini ya. Oke, seperti ini. Saya akan menulis seperti ini aja. Kemudian sama dengan mirip dengan if bagian yang ini block statement. Ini block statement berarti ini kalau ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini statementnya lebih dari satu ya. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Kalau tidak ada kurung kurawal buka ini statementnya harus satu ya. Yang ada di block statement harus satu statement saja. Nah, ini block statement, ini block statement seperti ini. Yang di bagian expression sama dengan di bagian yang ada di if dan sama yang ada di bagian expression yang ada di bagian while itu sama, yaitu ini harus bernilai boolean expression yang bernilai boolean true atau false. Ya, yang di sebelah sini. Nah, perbedaannya dengan if, kalau if itu memutuskan apakah blok yang ada di block statement yang ada di bawahnya ini dieksekusi atau tidak. Jika dia dieksekusi, jika expressionnya bernilai true, maka blok di bawah if akan dieksekusi. Jika dia false, ya jika expressionnya ini bernilai false, maka dia akan lanjut ke statement setelah if. Nah, pada else ketika expression ini bernilai true, maka blok statement di bawah if akan dikerjakan. Jika expression ini bernilai false, maka blok statement yang ada di setelah else akan dikerjakan. Jadi dia akan memutuskan apakah blok yang ini ataukah yang ini. Jadi dia akan memutuskan blok mana yang harus dikerjakan, yang ini atau yang ini. Kalau if tadi memutuskan dieksekusi atau tidaknya satu blok. Kalau ini ada dua pilihan blok statement, ya ada dua blok statement, kemudian dipilih blok statement mana yang dikerjakan. Jika ini bernilai true, yang dikerjakan yang ini. Jika ini bernilai false, maka ini yang dikerjakan. Ya contohnya ini ya, misalnya integer nilai, misalnya nilainya 89. Ya jika nilai di atas 80, maka system.out.println nilai A misalnya. Kemudian ini saya copy saja. Ini nilai B ya. Oke, kemudian ini statement ini statement setelah if else. Jadi meskipun ini berada di baris 7 hingga baris ke-14, tapi ini sebetulnya adalah satu statement ya. Ini adalah satu statement. Berarti ini metode main ini ada 3 statement. Statement yang pertama ini, kemudian statement yang kedua ini, kemudian statement yang ketiga ini ya. Jadi ini karena expression ini bernilai true, maka yang dikerjakan yang ini. Kemudian dia akan langsung melompat di baris 15.
seperti ini. Oke. Ya, variabel nilai adalah 89, kemudian ini expression ini akan dievaluasi karena dia bernilai true, maka ini baris yang pada blok yang di bawah if akan dikerjakan, kemudian dia langsung melompat ke 15. Ya, ini melompat ke 15. Seandainya ini seperti ini, ya. Seandainya seperti ini. Oke. Oke, variabel nilai ada variabel nilai bernilai ya, variabel nilai bernilai 50. Kemudian expression ini dievaluasi karena ini nanti bernilai false. Karena 50 pastinya kurang dari 80 ya. Maka dia akan melompat ke bagian else. Ya, seperti ini. Kemudian seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai if else if ya, if else if. Kalau tadi if else, kalau sekarang if else if, bentuknya seperti ini. If, kemudian expression, kemudian block statement, ini juga boleh saya tulis seperti ini. Kemudian else spasi if, kemudian ini expression, kemudian ini block statement, else if ya. Oke, seperti ini ya, dan terus ya, else if-nya ini bisa banyak. Boleh diakhiri dengan else, boleh tidak. Saya akan mencontohkan diakhiri dengan else. Oke. Pada if else if ini, jika expression yang ada di sini, bernilai benar atau bernilai boolean true ya, bukan nilai benar, nilai true, nilainya adalah boolean true, maka block statement ini akan dikerjakan. Jadi ini akan dikerjakan, statement-statement yang ada di sini akan dieksekusi. Ya, seperti ini. Oke, ini dieksekusi. Kemudian jika ini bernilai false, ya, jadi jika ini boolean expression ini bernilai boolean false, maka expression yang ada di else if di bawahnya ini dievaluasi terlebih dahulu. Ya, jadi jika ini bernilai false, maka ini akan dievaluasi. Kemudian ketika di sini expression di sini dievaluasi, jika dia bernilai boolean true, maka ini dikerjakan. Jika false, maka dia akan melompat ke else if berikutnya. Ya. Jika yang ada di sini bernilai true, maka ini dikerjakan. Jika ini bernilai false, maka ini yang dikerjakan. Oke, saya lanjut penjelasannya. Oke. Jadi ketika ini bernilai boolean true, maka ini dikerjakan. Dan setelah ini dikerjakan, dia akan lompat ke statement berikutnya. Statement setelah if else if ini. If else if ini ya. Jadi bukan ke sini. Jadi misalkan ini bernilai true, expression ini bernilai boolean true, maka blok ini dikerjakan. Ketika blok ini dikerjakan, ketika baris terakhir dari blok ini selesai, dia akan langsung melompat ke baris 26, tidak ke sini. Ya, itu konsepnya. Saya langsung kasih contoh saja. Bagian expressionnya ini sama dengan bagian expression yang ada di if, while ya, if dan while. Misalnya ini integer nilai, misalnya 80 gitu ya. Jika nilai lebih dari 90, maka nilainya adalah
nilainya adalah A, kemudian jika nilai lebih dari 80, maka nilainya adalah B, ya. Nilainya adalah B. Jika nilainya ini lebih dari 60, 60, nilainya adalah C. Ini sekedar contoh saja ini yang terus ini, jika tidak semuanya maka nilainya adalah D. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita debug ya. Oke. Ini contoh if else if ya. Karena nilainya ini saya isi dengan 80, maka yang memenuhi expression yang pertama, yaitu yang ini ya, ini pasti bernilai false. Karena ini bernilai false, maka dia akan melompat ke sini. Ya, karena ini bernilai false, maka dia akan melompat ke sini. Oke. Ini. Oke. Kemudian karena ini bernilai false, sehingga dia lanjutkan ke sini. Ketika dia karena ini bernilai false, maka dia akan melompat ke sini ya. Seperti ini. Jadi ini dievaluasi, kemudian ketika hasil evaluasi expression ini bernilai false, dia akan turunkan di bawahnya, expression yang ada di bawahnya. Kemudian expression ini dievaluasi, karena dia bernilai false, maka dia turun ke expression yang ada di bawahnya. Karena ini bernilai true, maka ini dikerjakan. Yang ini dikerjakan. Ketika ini selesai, maka dia tidak lagi ke sini, tapi dia ke sini. Ya, seperti ini. Ya, langsung jump ke sini. Saya kasih contoh. Misalnya ini 89 misalnya ya. Terus S, kemudian saya debug lagi. Oke. Ini misalnya eksekusi yang pertama nilai variabel nilai bernilai 89. Kemudian expression ini dievaluasi, karena ini bernilai false, maka dia teruskan ke expression di bawahnya. Karena dia ini bernilai true, ya, ini bernilai true, maka ini dikerjakan. Kemudian dia akan melompat ke 23, baris 23. Ini akhir dari block statement pada ini ya, bagian yang ini ya. Kemudian dia akan melompat. Jadi yang di sini tidak akan dievaluasi jika bernilai false. Nah, itu. Jadi konsep ini sangat penting bagi kita, terutama jika kita menyusun if else if ya, dengan model seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu memastikan nilai yang ada di sini antara 90 dengan 80. Ya. Jadi kita tidak perlu memastikan nilai karena sudah terurut ya, Yang ini sudah terurut. Dari atas ke bawah sudah terurut dalam kasus ini ya. Tapi dalam kasus lain bisa jadi susunannya berbeda. Nah, ini kan seharusnya ini kan expression yang ada di sini harusnya kita kita susun supaya nilai di antara berarti nilai di antara 90 hingga di atas 80, berarti 80
80 ke 81, 82, 83 hingga 90 ya. Pokoknya di atas 80 terus sampai 90 harusnya ini yang dikerjakan harusnya seperti itu. Harusnya seperti ini. Nilai di bawah sama dengan 90 ya. Kemudian operator N. Jadi jika variabel nilai ini ya, jika variabel nilai ini di bawah sama dengan 90 dan di atas 80 ya, maka ini dikerjakan harusnya seperti ini. Tetapi dengan konsep else if tadi itu kita tidak perlu menuliskan ini ya, karena pasti nilai yang di atas 90 baris blok yang pertama ini yang dikerjakan, kemudian dia akan jump ya, lompat ke blok 23 baris 23. Konsep expression yang ada di sini sama dengan yang ada di while ya. Jadi kalau expression ini terdiri dari lebih dari sub expression, misalnya kasus kita seperti ini tadi ya, nilai kurang dari sama dengan 90 n di sini, maka sub expression yang pertama ini yang sub ekspresi yang pertama ini yang dievaluasi, baru kemudian jika di sini bernilai true ya, jika ini bernilai true karena ini n, maka ini akan di eksekusi ya, dievaluasi sub ekspresi yang di sini. Tapi jika ini operatornya adalah OR, ketika ini true, sub ekspresi ini bernilai true, karena sudah dapat disimpulkan bahwa jika kita menggunakan operator OR, salah satu saja true pasti true, maka ini tidak dievaluasi. Jadi jika ini bernilai true, kalau ini operatornya OR, ini tidak dievaluasi, dia langsung ke block statement. Konsepnya sudah kita jelaskan di bagian while ya.